Saya Heri Karyanto, sebagai koordinator Wayang Orang Sriwedari. Sejarah Wayang Orang Sriwedari ini kan sebenarnya ini dulu merupakan wayang istana dari Mangkunegaran, dulu kalau dari sejarahnya kurang lebih seperti itu. Namun karena keadaan pada waktu itu untuk alasan ekonomi, para pemain-pemain wayang orang ini kemudian dibebas tugaskan, kalau istilahnya sekarang ya di PHK. Nah, karena para pemain ini kemudian tidak mempunyai pekerjaan, kemudian oleh salah seorang pengusaha pada waktu itu, pengusaha dari etnis Tionghoa, kalau nggak salah namanya Mbah Gankam, kalau nggak salah itu, kemudian merekrut para pemain-pemain ini untuk dihimpun, kemudian diajak pentas dari kampung ke kampung. Kemudian awal tahun 1900, kemudian wayang-wayang yang sudah direkrut tadi oleh pengusaha Tionghoa itu kemudian mulai pentas di Sriwedari. Kebetulan pada waktu itu dari keraton kan ini membuat Bonrojo ini sebagai area untuk hiburan rakyat. Pada waktu itu dimulainya pentas perdana di Sriwedari memang belum diketahui secara pasti, tapi yang hanya kira-kira saja sekitar tahun 1911 sekitar itu. Kemudian dijadikan tonggak berdirinya Wayang Orang Sriwedari. Saya kira pada dasarnya kalau wayang orang itu secara secara unsur-unsur pementasannya, unsur kesenian hampir sama, cuman untuk gayanya mungkin lain daerah lain gaya. Kalau wayang orang yang ngajar di Yogyakarta mungkin beda gaya, karena mungkin kalau secara kultur pun sudah beda antara Yogyakarta dan Surakarta. Tariannya, tata busananya, kemudian bahasanya, tembangnya, karawitannya, memang gayanya sudah beda. Namanya kan wayang orang, jadi segala sesuatunya memang kita mengacunya pada pertunjukan wayang kulit, entah itu busananya, tata bahasanya, ceritanya. Memang kita mengambil dari cerita-cerita wayang kulit yang bersumber dari dua epos, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Meskipun juga memungkinkan dari luar itu, tapi memang secara garis besar sumber cerita kita dari Ramayana dan Mahabharata. Kalau secara ekonomi bagi para pemain memang ya tidak begitu berpengaruh untuk penghasilan dari wayang orang, karena setiap bulan kan kita sudah mendapat gaji dari pemerintah, dari Pemkot. Tapi mungkin untuk pendapatan yang itu masuk ke pendapatan Pemkot, memang ya secara hasil memang menurun, karena memang penonton satu kita dibatasi karena adanya aturan prokes dan sebagainya. Yang kedua tentu saja memang kemungkinan masih banyak para penggemar wayang kulit yang mungkin masih agak takut untuk menonton mungkin. Jadi secara ekonomi seperti itu. Mungkin untuk PAD, pendapatan asli daerah, mungkin ya menurun, tidak seperti sebelum pandemi. Saya secara menyeluruh sebenarnya nggak begitu khusus saya senang terhadap tokoh tertentu.
Tapi kalau memang harus memilih satu tokoh, itu saya memilih tokoh Werkudara, Bima, dengan segala macam perwatakannya lah. Jadi saya selaku koordinator Wayang Orang Sriwedari mengajak kepada para kawula muda, mari meskipun juga tidak harus meninggalkan kesenangannya pada budaya populer, tapi paling tidak monggo jangan tinggalkan budaya kita sendiri untuk Wayang Orang Sriwedari. Ayo nonton Wayang Orang Sriwedari. Ngaten.